Para hadirin sekalian, adapun dalam materi berkaitan dengan ruqyah syariah ini, eh, saya mengambil dari sebuah kisah yang terjadi di dalam proses pengalaman terapi ruqyah syariah. Nah, salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan datangnya salah seorang istri yang merupakan seorang nelayan. Jadi suaminya ini bekerja sebagai seorang nelayan, di mana mengalami adanya keluhan-keluhan, di antaranya adalah selama 1 tahun lebih ini tidak menghasilkan penghasilan, padahal hal itu tidak biasa yang dialami oleh si pasien ini, karena mengingat penghasilan ataupun ikan yang harusnya mereka dapatkan tidak didapatkan, akhirnya mempengaruhi secara keadaan ekonomi daripada pasien tersebut. Karena secara normalnya mereka tidak pernah mengalami persoalan yang seperti ini. Sudah 1 tahun lebih namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga menjadi problematika keuangan, hingga akhirnya mereka pun pernah keinginan untuk memutuskan barang ataupun sampan serta kapal laut yang biasa digunakan untuk sebagai nelayan itu coba untuk dijual. Namun dari si istrinya ini menahan diri agar mencari jawaban solusi dari permasalahan yang dihadapi. Karena mengingat adanya keganjilan yang dialami oleh mereka, maka mereka memutuskan untuk mencari sebab, yang mana dalam pendekatan-pendekatan terapi ruqyah syariah ataupun pendekatan-pendekatan hal-hal yang di luar daripada pikiran, dalam arti di sini adalah menggunakan metode-metode secara syariat yang dibenarkan, yaitu dengan ruqyah syariah. Alhasil para hadirin sekalian, dari pihak yang mendatangi kami dari terapi ruqyah syariah di Kecamatan Muro ini, akhirnya mendatangi di tempat beliau. Dalam hal ini kita coba melakukan proses terapi ruqyah syariah dengan cara memanggil seluruh ahli keluarganya yang di situ untuk mendeteksi adakah indikasi-indikasi gangguan tersebut. Nah, para hadirin sekalian, ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syariah berlangsung, maka ada di antara salah satu ahli keluarga mereka ini yang mengalami indikasi reaksi yang sangat luar biasa. Jadi reaksi-reaksi yang dirasakan di tubuhnya ini yang mengindikasikan bahwa adanya indikasi gangguan. Dan ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syariah, maka kita meminta dari yang individu yang mengalami indikasi gangguan ini untuk merasakan kira-kira di persekitaran rumah, bahkan kita bawa ke area kapal laut, baik itu sampan ataupun dalam istilah di sini disebut dengan kapal pompong ini, untuk mengetahui adakah indikasi di situ. Nah, ternyata setelah dilakukan proses ini, maka dia merasakan adanya reaksi-reaksi dominan yang ada di tubuhnya. Bahkan ketika dibawa di sampan ataupun pompong dalam istilah di sini, itu seakan-akan mau tumbang, kondisi pasien mau tumbang dan merasakan panas di area persekitaran itu. Maka sebagai seorang terapis ruqyah syariah dalam hal ini, maka menyarankan untuk dilakukan membuat terapi air ruqyah. Jadi di dalam proses terapi air ruqyah itu kita membacakan beberapa ayat Al-Quran dari Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian membaca surah As-Saffat, kemudian membaca 3 qul, kemudian ditiupkan di air tadi. Maka kita lakukan teknik basuhan pada pompong ataupun sampan yang mengalami indikasi gangguan tersebut. Dan ketika kita coba untuk kembali membawa si pasien mengalami reaksi ketika di dalam
pompong ataupun di dalam sampannya tersebut masih menunjukkan adanya indikasi. Dan tekniknya adalah dengan cara memberikan basuhan itu berulang kali. Kemudian dibawa lagi untuk mendeteksi. Alhamdulillah ketika menaiki sampan ataupun pompong tersebut tidak menunjukkan ada indikasi reaksi gangguan. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa wallahu alam, bisa saja pompong ataupun sampan yang dialami oleh si pasien tersebut yang selama ini menjadi kendala untuk mendapatkan hasil tangkapan karena adanya unsur-unsur baik itu berupa indikasi gangguan seperti gangguan sihir di situ. Alhamdulillah dengan terapi ruqyah mampu menetralisir. Makanya para hadirin, ini sebagai pelajaran kita bersama bahwa ruqyah syariah terutama dibacakan Quran pada air tersebut, media air tadi dibacakan Quran, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Quran itu mampu menghilangkan indikasi-indikasi gangguan yang terjadi. Bahkan para hadirin dari pihak keluarga tidak beberapa lama ini juga mendatangi kepada kami menyampaikan bahwa alhamdulillah penghasilan yang mereka dapat setelah proses terapi ruqyah syariah mendapatkan hasil yang mereka syukuri. Itu suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hasilnya ini berupa ikan yang mungkin selama ini tidak pernah mereka mendapatkan, tapi setelah melakukan proses terapi ruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan segala indikasi-indikasi gangguan tersebut. Nah, inilah para hadirin sebagai pengalaman cerita yang bisa kami berbagi. Mudah-mudahan dengan berbagi dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita lakukan proses terapi ruqyah syariah itu dengan mudah. Hanya cukup dibacakan Quran di dalam air tadi dengan ayat-ayat yang standar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakalnya kita, dengan yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat Al-Qur'an ini mampu memberikan ataupun menghilangkan unsur-unsur negatif baik dari gangguan jin ataupun sihir, biiznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala Allah hilangkan. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak pula kami sampaikan bahwa di dalam pergaulan kita ya mungkin ada perkara-perkara berupa rasa hasad, dengki dan sebagainya. Ini merupakan perkara yang kadang-kadang memang muncul dan ini juga menjadi penyebab dari hal-hal tersebut. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.